sekurang-kurangnya ada 3 kandidat ya yang punya peluang yang kuat untuk menjadi Presiden Republik Indonesia selanjutnya, ya, yaitu Prabowo Subianto, kemudian Anies Baswedan, dan yang ketiga adalah Ganjar Pranowo. Siapakah di antara mereka yang memiliki peluang terbesar untuk menjadi Presiden Republik Indonesia? Itu pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidun Majid. Para pemirsa yang berbahagia dan dirahmati Allah, bertemu kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas masalah calon Presiden Republik Indonesia selanjutnya. Tapi ini hanya sebuah prediksi ya. Prediksi yang didasarkan kepada pola-pola. Ya. Karena nanti sekitar 2 tahun lagi atau sekitar tahun 2024 kalau nggak ada halangan, itu kan akan ada pemilu presiden Republik Indonesia. Ya. Nah, terkait dengan agenda pemilu presiden pada tahun 2024, kalau kita melihat kondisi saat ini, sekurang-kurangnya ada 3 kandidat ya yang punya peluang yang kuat untuk menjadi Presiden Republik Indonesia selanjutnya, ya, yaitu Prabowo Subianto, kemudian Anies Baswedan, dan yang ketiga adalah Ganjar Pranowo. Siapakah di antara mereka yang memiliki peluang terbesar untuk menjadi Presiden Republik Indonesia? Itu pertanyaannya. Kalau kita melihat pola kekuasaan sebelumnya, ya, kalau kita lihat Pak Jokowi, di mana beliau adalah mantan gubernur DKI Jakarta, maka yang berpeluang besar adalah Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Ya. Kalau konteksnya kekuasaan, background kekuasaan. Tapi dalam konteks Jawa sentris, ya, maka peluang Ganjar Pranowo jauh lebih besar daripada Anies Baswedan. Karena Ganjar Pranowo sangat kental kejawaannya, bahkan lebih kental dari Prabowo Subianto. Ya, itu kalau kita lihat dari pola kekuasaan. Kemudian kalau kita melihat pola keagamaan, ya, di mana mayoritas mantan Presiden RI, termasuk yang masih berkuasa hari ini, ya, mayoritas ya, itu tidak berbasis atau tidak berlatar belakang keilmuan agama, dalam hal ini Islam. Ya. Nah, kalau kita mengikuti pola itu, maka yang berpeluang besar adalah Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Kita sebut sajalah Prabowo dan Pranowo. Ini menarik ini, Prabowo dan Pranowo. Nah, dalam konteks background keagamaan, ya, kalau Anies Baswedan jelas berbasis, ya, dan berlatar belakang keilmuan agama. Minimal jalur keturunannya yaitu jalur keturunan Nabi. Ya, jadi kental keislamannya, sehingga yang lebih berpeluang adalah Prabowo dan Pranowo. Tetapi ada pendekatan lain ya yang menurut saya sangat menarik ya untuk coba digunakan ya dalam konteks basis dan background keagamaan. Apa itu? Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum, Bani Jawi atau orang Jawa itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim atau Abraham, yaitu dari jalur
istrinya yang bernama Keturah. Keturah. Nama Keturah ini sebenarnya nggak asing dalam bahasa Jawa. Ya, ada istilah turah. Turah. Turah itu kan artinya lebih. Lebih. Ya. Nah, kita lihat Abraham atau Ibrahim. Ya. Bahwa Keturah itu istri Abraham yang ketiga, yaitu setelah Sarah dan Hajar. Artinya Abraham punya istri lebih dari 2, dan itu sama dengan lebih dari cukup. Jadi saya yakin ada hubungan itu Keturah sama istilah turah. Ada hubungan. Mari kita perhatikan jalur keturunan ketiga dari ketiga istri Abraham tersebut. Mari kita perhatikan, kita cermati. Sekarang kita lihat jalur dari Siti Sarah. Itu ibunya Ishak. Kalau kita ngelihat fakta sejarahnya, itu banyak melahirkan para nabi. Ya. Segudang nabi berasal dari jalur Siti Sarah. Kalaupun ada raja juga, raja merangkap nabi seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Tapi mayoritas adalah keturunan nabi, menurunkan nabi-nabi. Itu dari jalur Siti Sarah. Sekarang kita lihat dari jalur Siti Hajar. Ya, cuman melahirkan 2 orang nabi. Nabi Ismail dan Nabi besar Muhammad SAW. Ya. Nah, bagaimana dengan jalur keturunan dari Siti Keturah? Ya. Melahirkan apa? Yang pasti tidak ada ceritanya, tidak ada riwayatnya dari Siti Keturah melahirkan nabi. Tidak ada. Nah, untuk mengetahuinya, mari kita perhatikan kitab Kejadian atau Genesis. Pasal 17. Ya. Pasal 17 ayat 6 dan 10. Ini kita lihat dari kitab Perjanjian Lama. Old Testament ya. Kitab Kejadian pasal 17 ayat 6. Ini Allah berkata kepada Ibrahim, "Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja." Ya, raja-raja. Cuman dari janji itu Allah mengikat perjanjian dengan Ibrahim atau Abraham, yaitu di ayat 10-nya. "Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang." Ini bicara sama Ibrahim. "Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat atau dihitan." Itu perjanjian Allah dengan Ibrahim atau Abraham, sebagaimana tertuang di dalam kitab Kejadian atau Genesis di pasal 17 ayat 6 dan 10. Mari kita perhatikan janji Allah kepada Ibrahim bahwa anak cucunya ya, atau daripadanya akan muncul raja-raja. Kita lihat Jawa, tanah Jawa, kita lihat sejarahnya gimana. Sudah begitu banyak kerajaan yang pernah ada di tanah Jawa, baik kerajaan Hindu, kerajaan Buddha maupun kerajaan Islam. Bahkan sampai hari ini sisa peninggalan kerajaan itu masih ada. Keratonnya masih utuh dan sistemnya masih berjalan. Itu Kesultanan Jogja, ya kan? Sementara di daerah lain masih sudah tidak begitu jelas. Tapi Kesultanan Jogja itu jelas sekali. Kan bagian dari kerajaan Mataram. Oke, nah kalau kita mengacu kepada janji Allah kepada Ibrahim tadi, maka dari jalur Keturah itu banyak melahirkan raja-raja, kaum bangsawan, ya kan gitu, kaum bangsawan. Nah, kalau itu kita gunakan sebagai acuan, maka yang berpeluang besar adalah
Pranowo. Karena Jawanya rada kental. Ya, kalau nggak salah kental itu. Keturunan Jawanya kental. Prabowo ada darah Jawanya, tapi nggak kental. Sementara Anies Baswedan tidak masuk dalam hitungan tersebut. Ya, karena Anies Baswedan lebih cenderung jalur keturunannya adalah dari Yaman Arab. Kan gitu. Ini kalau kita menggunakan pendekatan jalur keturunan Ketura, itu banyak melahirkan raja-raja. Ya. Sehingga tidak mustahil kalau Bung Karno, Pak Harto dan sebagainya, mungkin termasuk Pak Jokowi, ya, itu ada terah darah-darahnya Ketura. Ya. Artinya secara keilmuan agama minim, ya bukan tidak tahu apa-apa, tahu minim, tidak menonjol. Keilmuan Islamnya tidak menonjol, lebih menonjol kebangsawanannya, kan gitu. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan kitab Genesis tadi, sama dengan melihat fakta-fakta sejarah di tanah Jawa, maka hanya ada dua yang berpeluang untuk menjadi Presiden Republik Indonesia selanjutnya, yaitu Prabowo atau Pranowo. Hanya saja kalau kita melihat kekentalan Jawanya, yang berpeluang besar adalah Pranowo. Ya. Ini kalau kita pakai pendekatan terah Ibrahim, terah Abraham yang ada di tanah Jawa. Dan itu sudah menjadi janji Allah. Dari Ibrahim akan melahirkan keturunannya banyak raja-raja. Dan itu jalurnya jalur di Ketura, tidak kepada jalur Siti Hajar maupun Siti Sarah. Karena Hajar dan Sarah melahirkan banyak nabi, full mayoritas. Tapi jalur Ketura tidak ada nabi sama sekali. Berarti full raja-raja, penguasa-penguasa, termasuk presiden-presiden, kan itu. Sehingga yang berpeluang besar adalah hanya dua nama, Prabowo atau Pranowo. Tapi dalam konteks kekentalan, ya, atau lebih tebal Jawanya, saya pikir Pranowo, Ganjar Pranowo yang berpeluang lebih besar. Ini hanya prediksi, ya, prediksi. Artinya apapun ceritanya, apapun perjalanannya, apapun bentuknya, tetap saja Allah juga yang menentukan. Ya, Allah juga yang menentukan. Sebagaimana disampaikan di dalam surat Ali Imran. Ali Imran ayat 26-27. Katakan, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Selanjutnya di ayat 27. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Dan Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau berikan rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki tanpa perhitungan. Pertanyaannya, di antara ketiga calon kandidat, siapa yang bisa menghafal ayat itu? Ali Imran 26-27 dalam bahasa aslinya. Ya kan itu. Karena boleh jadi itu menjadi tanda siapa yang akan menjadi presiden sebetulnya. Bisa dilihat dari siapa yang mampu menghafalnya. Ayatnya pendek, ya, tidak panjang. Tapi boleh jadi tidak semuanya bisa menghafal dengan baik dan memahaminya dengan benar dalam bahasa aslinya, bukan bahasa terjemahan, bahasa aslinya. Artinya tadi mengacu kepada surat Ali Imran ayat 26-27, maka apapun juga pada akhirnya Allah juga yang menentukan.
Allah juga yang berkehendak. Artinya siapapun yang menjadi presiden itu semata-mata atas kehendak Allah. Dan jika Allah berkehendak maka terbebas dari semua sebab, dari semua jalur dan sebagainya, kan gitu. Nah, tinggal ketiga presiden siapa yang bisa menghafal ayat-ayat tersebut. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini hanya sebuah prediksi ya, sekurang-kurangnya mendorong kita untuk ya ikut berpikir lah ya, berpikir. Dan kadang-kadang memikirkan, menganalisa calon presiden itu kan menarik juga gitu. Karena sampai hari ini sudah banyak pendapat-pendapat, kritik-kritik ya, prediksi-prediksi udah banyak sekali. Tentu tidak ada halangan, tidak ada larangan bagi kita untuk ikut-ikutan memprediksi dengan pola, dengan pendekatan yang berbeda tentunya kan gitu. Ini sebuah prediksi. Ya, karena pada akhirnya takdir Allah yang menentukan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.